Ketemu lagi Mas. Ya, maju lagi Pak, maju lagi sedikit Pak. Ya, supaya yang belakang bisa rapat-rapat ya. Nah, insya Allah cukup nih ya. Ya, maju sedikit-sedikit ya. Oke. Masuk Pak. Nasional Geografi. Alhamdulillah. Sebelah sini kosong, silakan. Silakan Pak Haji. Oh di sini. Geser lagi, geser. Maju, ya. Maju, contoh, apa? Kesian banget dah. Tuhan. Wah. Mantap. Silakan Bapak. Woi. Sesepuhnya penjaga pintu. Tim Begana. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada semua kita yang hadir, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang terhormat Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LC MM sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman juga hadir selalu, Bapak Haji Rusli Abidin sebagai Lurah Malakasari, Ketua DMI, Bapak-bapak dari Ketua RW dan Ketua DKM LMK Malakasari hadir, para jamaah, ibu-ibu, majelis taklim ya, dan para pengurus yang khusus ini sebagai tuan rumah ya, Bapak Hail Arjuna Basuki yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan pengurus Masjid Baitul Rahman. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ustadz Mufarid Erlangga. Para Ustadz Mufarid, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Mufarid Erlangga yang telah membacakan ayat-ayat isi Al-Quran. Semoga baik untuk yang membacakan dan kita semua, Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selanjutnya kita menginjak ke acara sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua Masjid Baitur Rahman kepada Bapak Akhir Arjuna Basuki MPA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita dan nikmat iman kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman dalam rangka pengajian Purpomas yang diadakan setiap hari Sabtu. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Bakhtiar Nasir, Bapak Lurah Malakasari, Bapak Yayasan dari Masjid Baitur Rahman, Bapak Dimyati, ada Prof. Jafar, Ketua Purpomas Bapak Iman Soleman, ada Ustadz Akib, para Ustadz yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengisah hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya selaku Ketua Masjid Baitur Rahman dan
tuan rumah dari pelaksanaan pengajian ini tentunya ingin menyampaikan yang pertama, sangat kehormatan buat Masjid Baitur Rahman dan pengurus masjid pada pagi hari ini yang bertindak selaku penceramah adalah Ustadz Bakhtiar Nasir atau Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Kita tahu semua bahwa beliau adalah kiai yang terkenal, jadi agak sulit. Kita kemarin baru deg-degan juga waktunya bisa atau enggak. Kita kumpul 2 hari yang lalu di sini. Alhamdulillah beliau menyiapkan waktu untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian beruntung kita dapat penceramah pagi hari ini yang tentunya kita sudah tahu semua, Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf bila pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan. Saya tahu betul bahwa apabila ada Kiai Haji Bakhtiar Nasir pasti yang hadir akan banyak, terutama kaum ibu-ibu, termasuk saya pribadi penggemar beliau. Kalau dengerin ceramahnya nikmat banget. Jadi tempat ini sangat terbatas. Kedua, kita tidak bisa prediksi hujan. Tadinya saya mau pasang tenda, tapi takut hujan. Jadi ya kita bismillah aja, karena 2 hari lalu kita dengan tim Performas berkumpul di sini dengan Pak Eman, masih deg-degan Ustadz Bakhtiar Nasir bisa hadir enggak gitu, tapi nyatanya bisa. Ya udah kita bismillah aja apa adanya. Sehingga beginilah kondisi Masjid Baitur Rahman. Apabila ada kurang mohon dibukakan pintu besar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak dari apa yang ditausiahkan kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir dan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Ketua Umum Performas Bapak Haji Ahmad Sulaiman SEMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Qur'an Falaqal insan la illa ma'alamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal hakim. Zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin majelis ilmu dan zikir Performas yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi dengan kesehatannya. Mudah-mudahan terus kesehatannya walafiat, nikmat iman, karena dengan keimanan percaya kita jalankan sholat kita, nikmat Islam. Dengan nikmat Islam kita jalankan ada suatu pengawasan, nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan nikmat ihsan ini kita istiqomah sampai dengan husnul khotimah, dan sholat kita yang sudah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan suatu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan suatu syafaatnya dari Al-Qur'an yang dibacakan tadi oleh para kita, bagi yang membacanya dan bagi yang mendengarkannya, serta teman-teman yang soleh dan soleha yang kumpul ini. Insya Allah di yaumil akhir dipertemukan kita, insya Allah dipanggil kita nanti jauh akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini dengan tawakuf Performas sebenarnya tidak ada suatu penutupan pengajian. Pengajian itu terus ya, jangan berhenti. Ini tawakuf Taslim Performas. Alhamdulillah dengan tawakuf ini kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Bakhtiar Nasir, ahlan wa sahlan, kita doakan supaya sehat walafiat
wabarakatuh di umur, wabarakatuh di rezeki, dan hasil kerja sangat padat. Juga alhamdulillah wasyukurillah mengenai masalah penyediaan tempat, waktu dan lain sebagainya, Pak Gatot sampai dekat jam malam. Terima kasih Pak Gatot beserta jajarannya, berpihak dan pengurus serta pengawas, Pak Insinyur Arjuna Baspini, luar biasa teman saya. Terima kasih ya Pak Gatot. Juga teman-teman pengurus pembina dan pengawas di Forkomas, kami ucapkan selama ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya selama dalam perjalanan ini, wabil khusus pembina Pak Haji Toto yang hadir di sini dan para pembina lain. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada suatu kekurangan dalam suatu kepengurusan. Dan para DMI cabang Duren Sawit hadir hari ini di sini, teman-teman saya juga di DMI cabang Duren Sawit. Terima kasih Pak atas kehadirannya, Pak Ustadz. Juga para DKM Malakasari juga hadir semua, terima kasih. Dan para ketua RT RW sekecamatan, kelurahan Malakasari juga hadir. Jamaah Majelis Taklim yang tidak saya sebut satu-satu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Mudah-mudahan amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami rahmati Allah, ada beberapa informasi yang saya sampaikan karena tidak berpanjang lebar. Kami hanya menyampaikan besok Kak Suling itu berada di polisi. Pak Purnama ada di sini, alhamdulillah Pak Purnama ya. Tanggal 6 April kita buka lagi, 6 Mei kita buka lagi ya, di Mukhlisin tanggal 6 Mei kita buka lagi. Jadwal Kasuling sudah dibuatkan selama 1 tahun 2023 dan 2026. Insyaallah ya 2024 kita mulai lagi. Mudah-mudahan terus Forkomas bertambah. Takbir. Takbir. Demikian kami sampaikan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 Mei di Masjid Al-Mukhlisin 2023. Nah kebetulan Al-Mukhlisin sedang direnovasi, jadi insya Allah nanti mudah-mudahan mohon doanya Masjid Al-Mukhlisin sedang direnovasi, mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa digunakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan Lurah Malakasari kepada Bapak Haji Rusli Abidin SEMSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kiai kita Ustadz Haji Bastian Nasir, yang saya hormati Ketua Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati Ketua Forkomas Kelurahan Malakasari, yang saya hormati para guru, kiai, alim ulama di lingkungan Kelurahan Malakasari, yang saya hormati para ketua DMI ranting sekecamatan Duren Sawit, yang saya hormati pula para DKM Masjid se-Malakasari, yang saya hormati para ketua RW, RT, LMK dan jemaah Kasuling Forkomas Kelurahan Malakasari. Ya, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi di kegiatan Forkomas Kasuling Forkomas pada pagi hari ini ya. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Forkomas Kelurahan Malakasari yang senantiasa ya menggerakkan jemaah kita peran serta dalam pembangunan mental spiritual
warga masyarakat di lingkungan Malakasari. Di samping itu juga kegiatan Kasuling ini juga setiap bulannya juga diadakan juga bazar. Ini jadi bagian pemulihan atau penumbuhan ekonomi kerakyatan di lingkungan masyarakat Kelurahan Malakasari. Jadi lengkap ya, dari mental spiritual hingga bidang ekonominya diperhatikan oleh Pak Ormas ya. Di penghujung bulan Sa'ban ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf ya apabila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat kekurangan ya, sehingga insya Allah kedepannya kita akan perbaiki lagi dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah Malakasari, Bapak Rusdi Abidin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita mendengarkan ceramah serta arahan menjelang Ramadan. Ini temanya adalah mengoptimalkan Ramadan untuk meraih takwa. Ya, kebetulan beliau juga sebagai Ketua Pembina Forkomas menutup acara Kasuling, dan nanti Mei kita akan sambung lagi acara ini menjelang Ramadan, dan mungkin arahan beliau mengenai kegiatan khataman Quran 2000 santri besar. Jadi untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah sudah bekerja keras menyiapkan kita, kalau kurang semangat jadi kayak kurang adab dikit. Juga berbahagia Pak Arjuna Basuki yang kita panggilannya sehari-hari Pak Gatot ya, yang sudah berusaha keras, rupanya belum di-on-kan, menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah nggak ada kepanasan karena AC-nya semuanya nyala, dan nggak ada kedinginan karena udah desek-desekan, sudah hangat insya Allah. Kemudian juga alhamdulillah Pak Lurah juga sudah hadir bersama kita. Insya Allah akan selalu juga memfasilitasi masyarakat di Malakasari sebaik mungkin, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang lagi musim anak pejabat lagi pada pameran gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah ke depannya. Tapi insya Allah, meskipun banyak sekali hal-hal negatif terekspos, saya yakin yang baiknya masih lebih banyak. Jadi nggak usah terlalu juga baper atau pusing ya, karena memang biasanya diviralkan yang rada-rada negatif gitu ya. Kalau orang berita bilang, kalau beritanya anjing gigit orang itu biasa, tapi kalau orang gigit anjing itu baru luar biasa beritanya, viral gitu kan judulnya. Tapi insya Allah negeri ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang baik, dan buktinya Allah masih membukakan pintu-pintu keberkahan rezeki kepada Indonesia. Sekarang dunia berbondong-bondong merebutan nikel di Indonesia dan teman-temannya. Nikel dan teman-temannya. Pertanyaannya, orang Indonesia dapat apa? Nah, dalam hal ini gak bisa kita nyalain orang terus. Kitanya kerja apa enggak kan gitu ya. Jangan-jangan cuma main WA doang, marah-marah, baru kemudian tidur.
Nah, itu yang salah. Negeri dirampok sama orang, kitanya nggak ikut kerja. Sebab perang sekarang ini bukan perang kecil. Pertama, perang pemikiran dan informasi, baru kemudian perang ekonomi. Dirampok habis-habisan atas nama investasi dan lain-lain, tapi sebetulnya itu bagian daripada perang global. Nah, kita nggak boleh tidur. Gara-gara itulah Forkomas selalu hadir setiap Sabtu. Allahu Akbar. Terus habis Forkomas tidur lagi. Nanti kayak bakso nanti. Bangun tidur. Habis bangun. Kapan bangunnya kalau kayak gitu? Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Senyum pagi dulu, kira-kira lebih bagus gitu ya, senyum dulu. Dan coba lihat kiri kanannya disenyumin, jangan-jangan gak kenal sesama Wakasari. Depan belakangnya disenyumin gitu. Gak apa-apa pun dicolek bagi orang depannya bu pinggangnya, colek pinggangnya supaya senyum. Yang kurang-kurang senyum, jangan-jangan kurang bahagia itu. Sudah biarin. Kalau isi ATM tipis itu biasa, kalau tebal malah mencurigakan. Dan ATM harus tipis kartunya, kalau tebal susah ngantonginnya. Yang penting bahagia dulu, betul gak? Apalagi Ramadan tiba, sebentar lagi ya. Mudah-mudahan kita diberkahi bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan disampaikan usia kita sampai ke Ramadan sekali lagi. Mengingat banyak member Forkomas yang sudah berada di dalam tanah, dan kita juga akan menyusul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk semua jamaah Forkomas yang sudah wafat, yang dulu bersama kita, Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Eman selaku Ketua Forkomas, di sini juga ada pengurus Dewan Masjid Indonesia, baik kelurahan dan kecamatan yang berbahagia, dan Pak Soleh dan Pak Agus ya. Ini dua panglima yang akan menggawangi kiper Pak ya, yang akan membawa kita ke program yang diberkahi oleh Allah insya Allah di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan semua jemaah Forkomas ikut hadir, tapi hadir sudah hatam Quran, jangan sekedar hadir. Nah itu punya waktu sekarang. Insya Allah kita akan bikin pada tanggal 9 April di UHAMKA Islamic Center, karena kita nggak punya tempat yang punya lapangan luas, dan panitia sudah bekerja sejak 7 bulan yang lalu. Jadi udah jadinya 7 bulannya. Dan 7 bulan mereka bekerja. Nah hari ini mudah-mudahan kita siap dukung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bapak-bapak dan tokoh masyarakat, ketua-ketua masjid semua yang saya cintai karena Allah. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, lam araka tasu min syahrin min asyhur. Kata sahabat ketika ditanya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa sebulan penuh, khususnya puasa sunnah. Dalam riwayat lain, illa qalilan, cuma sedikit hari engkau tidak puasa ya Rasulullah. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Sya'ban ini kenapa engkau begitu banyak berpuasa? Rasul kemudian menjawab, dzaka syahrun yaghfurun nas anhu
Karena bulan Sya'ban itu bulan yang banyak orang lalai. Sama kayak kita juga gitu. Semangatnya di Rajab dan di bulan Ramadan. Kenapa semangatnya di Rajab dan Ramadan? Karena bulan Rajab masuk kategori Ashhurul Hurum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sejak awal penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan bahwa bilangan bulan dalam setahun itu 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab ini 2 bulan sebelum Ramadan. Zulqa'dah sebelum bulan haji. Dan kemudian Muharram setelah bulan haji dengan keistimewaannya sendiri. Maaf, kalau nanti di tengah jalan batuk itu cuma gini. Sehat-sehat saja insya Allah. Jadi nah ini juga sebabnya kenapa saya baru putuskan 2 hari yang lalu. Takutnya nggak bisa ceramah di sini. Karena 2-3 hari yang lalu ketika di WA itu masih saya liatin gitu. Kira-kira bakal bisa nggak ke sini? Takutnya banyakkan batuk ya sama cedipan di ceramahnya. Alhamdulillah hari ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama telur, susu, madu, jahe, apalagi sinamon itu mah bukan buat ceramah, buat sama istri kali ya. Baik, semangat ibu-ibu. Baik, di bulan Ramadan orang semangat, di bulan Rajab orang semangat. Nah, Rasulullah SAW bilang baina Rajabin wa Ramadan. Di antara bulan Rajab dan Ramadan, yakni bulan Sya'ban, inilah yang Rasulullah SAW sebut syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan di mana manusia lalai. Sama lalainya orang antara maghrib dan isya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Betul gak? Nah, ketika ditanya apa sih keistimewaan bulan Sya'ban? Keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama, sebagaimana dilanjutkan dalam hadis ini, syahrun yurfa'u a'malun nasi ila Allahi Rabbil Alamin. Yurfa'u fihi al-a'mal ila Allahi Rabbil Alamin. Bulan inilah amalan kita yang 1 tahun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperlihatkan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima. Tapi pede banget diterima. Yakin? Yakin? Kalau terlalu yakin malah salah. Yang betul itu adalah bainal khaufi war raja. Yang benar sebagai seorang mukmin itu kalau beribadah enggak terlalu putus asa, juga enggak terlalu pede. Yang betul adalah bainal khaufi war raja. Kalau bahasa kitanya harap-harap cemas atau cemas-cemas harap. Kalau Rasulullah cemas-cemas harap, karena cemasnya 2 kali harapnya. Makanya ketika amal itu diangkat, Rasulullah suka sekali kalau dalam kondisi berpuasa. Nah, amal pekanan itu diangkatnya pada hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah berpuasa Senin dan kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban? Karena amal perbuatan sedang diangkat ke langit, dilaporkan. Pada kondisi laporan amal kita akan diperlihatkan di hadapan Allah, kira-kira kita pede pasti diterima, yakin pasti gagal, atau harap-harap cemas? Atau cemas-cemas harap? Ya, masing-masing tahu kan kekurangannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh di bulan Sya'ban ini dari awal? Atau baru tahu hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita tersadarkan. Ternyata salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah karena amal-amal kita diangkat pada bulan ini.
Dan Rasulullah senang kalau dalam rangka itu semua Rasulullah kemudian berpuasa. Kenapa? Cemas-cemas haram. Dan itu bagian juga dari adab. Di hadapan Allah, Allah senang kalau kita berdoanya itu bainal khaufi war raja. Harap-harap cemas atau cemas-cemas harap. Terserah, pasti yang jelas masih blending. Masih campur itu cemas sama harap. Yakhafuna adzaba wa yarjuna rahmatah, atau yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba. Bisa dibalik dalam ayat bahwa mengharapkan rahmat Allah dan mencemaskan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dan para sahabat itu sudah standby di bulan Sya'ban, bahkan dari Rajab menuju Ramadan. Nah, ini keistimewaan Sya'ban yang kedua. Keistimewaan yang kedua dari bulan Sya'ban adalah inilah bulan di mana kita mempersiapkan diri menuju Ramadan. Jadi memuliakan bulan Sya'ban dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Untuk itu, para sahabat dan muslimin pada masa lalu, selain berpuasa, mereka meningkatkan semua amal ketaatan. Semua amal-amal ketaatan ditingkatkan di bulan Sya'ban ini. Taat apa yang bagaimana tuh, amal apa aja Ustaz? Semua yang dikerjakan di bulan Ramadan itu sudah exercise, sudah warming up, sudah pemanasan di bulan Sya'ban. Seperti puasa, kemudian tilawah Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian sedekah, kemudian mungkin silaturahim, zikir, doa dan seterusnya. Beristighfar di sepertiga akhir malam. Ini semua amal-amal yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi, oleh para Nabi SAW dan para sahabat tabi'in sampai orang-orang saleh setelahnya di bulan Sya'ban. Jadi mereka tidak ingin lalai sebagaimana manusia lalai. Dan para ulama juga mengatakan beribadah secara serius di bulan di mana manusia lalai itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena satu, ketika orang-orang lalai, kita tidak lalai. Dan Allah suka dengan orang yang selalu terjaga dalam ketaatan. Kedua, karena beribadah secara sungguh-sungguh di hari di mana orang kebanyakan lalai, itu lebih sulit ketimbang di hari di mana orang sedang musim beribadah. Sementara di luar musim ibadah, ketika orang lalai kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kata ulama juga membuktikan bahwa ini adalah ibadah orang ini cenderung lebih gampang disembunyikan, sehingga dia bisa beribadah dengan ikhlas. Untuk itu di bulan Sya'ban ini coba dipersiapkan semua. Pertama, apa yang harus dipersiapkan? Paling penting adalah persiapan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena modal utama masuk Ramadan adalah iman. Sesuai ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, jelas tujuannya dalam beriman ini. Tujuan akhir daripada Ramadan yang harus kita raih adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita jangan sampai gagal fokus di bulan Sya'ban ini, agar bisa menjadi lebih bertakwa lagi dari sekarang sampai bulan Ramadan. Takwa itu apa? Nih, kalau di sini banyak anak muda, jadi saya cerita tentang sakit. Banyak anak muda kan di sini, rata-rata umurnya berapa? 20, nah? 27-28 lah ya, lagi ganteng-gantengnya. Saya sama Pak Gatot, Pak Eman gitu, kalau lagi main bola gitu kan, perasaannya pengen nendang kenceng gitu, dan dalam pikiran saya kayaknya saya hebat banget. Padahal kalau anak muda ngeliatnya ini Teletubbies lagi pada main. Baik, tentang sakit misalnya, itu kalau orang itu bertakwa,
Kan ayatnya secara umum, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau sudah kayak gini nih usianya, seringkali penyakitnya udah susah disembuhkan kan, udah mentok gitu. Nah, udah kayak gitu divonis lagi kan. Nah, tahu nggak obat yang paling utama? Taqwa Allah. Jarang sekali takwa ini dijadikan sebagai sarana untuk berobat. Padahal kalau kita dalam kondisi sudah putus asa, sebetulnya hikmah besarnya kenapa ada kata putus asa di dunia ini, ambil hikmahnya, bahwa hikmah terbesar di balik keputusasaan adalah ada Allah yang selalu menjadi gantungan harapan kita, dan harapan kita itu akan bisa terpenuhi kalau kita melalui jalur takwa Allah. Karena takwa itu memberikan jalan-jalan keluar, jalan-jalan solusi. Dan takwa itulah yang kemudian juga menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka dan tak ternilai besarnya. Jadi buat yang sakit, jangan terlalu gelisah. Kalau lagi sakit, jangan fokus sama sakitnya, fokus sama hikmahnya. Kalau lagi kena musibah, jangan fokus sama musibahnya, fokuskanlah pada hikmahnya. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita, seberat apapun, seputus apapun penyakit yang menimpa kita, percayalah, Allah pasti siapkan hikmahnya minimal sama atau lebih hebat lagi. Jadi banyak orang yang sakit itu justru untung besar, tapi banyak juga yang sakit itu malah tambah putus asa. Akhirnya penyakitnya tambah berat, rezekinya tidak moncar, nggak mengalir. Kenapa? Tidak takwa. Coba dia bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Tiba-tiba ada solusinya, obatnya gratis dan cepat menyembuhkan. Tidak ada yang salah dengan dokter. Memang penyakitnya kayak begitu berdasarkan radiologinya, memang begitu berdasarkan teknologinya, dan obatnya ya mesti begitu teorinya. Tapi itu kan teori manusia. Rumah sakit mengatakan nggak ada jalan lain kecuali harus tindakan misalnya. Memang harus begitu. Ilmu manusia kan terbatas. Tapi kalau bertakwa maka tiba-tiba cuma gara-gara minum A makan B, maka akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rezekinya. Kadang-kadang orang kan mau ingin sembuh tapi biayanya mahal, betul nggak? Apalagi udah tua kayak begini, semakin mahal obatnya gitu, BPJS-nya udah nggak bisa mengcover. Tapi dengan bertakwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di bulan Ramadan Allah siapkan musim takwa ini, dan bisa kita siapkan sejak sekarang. Takwa inilah sebetulnya membuat hidup kita menjadi penuh kemudahan, kebahagiaan, dan kita akan terus bisa istiqomah jalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban juga dinamakan sebagai Syahrul Qurra. Apa itu Syahrul Qurra? Pedagang-pedagang yang soleh pada masa dulu leluhur Islam itu, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, banyak yang mulai tutup tokonya. Tapi Tanah Abang jangan tutup, kasihan mama. Kata Pak Ustadz suruh tutup toko bulan Sya'ban. Nanti kalau muslim-muslim gak pada dagang di Tamsid, nanti gimana? Baju muslimanya yang jual siapa? Gitu kan? Gak apa-apa, tetap buka toko. Tetapi kalau orang-orang soleh pada masa lalu tutup toko untuk apa? Fokus kepada qiraatul Quran, tilawatul Quran. Itulah karenanya para sahabat menyatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qurra membaca Al-Quran. Jadi selain mereka berpuasa,
mereka qiyamul lail, mereka juga tilawatul Quran. Nah, soal baca Quran ini, memang nggak bisa dadakan, mendadak bertakwa di bulan Ramadan, nggak bisa. Semua butuh pemanasan. Kalau nggak ada peregangan, nggak ada pemanasan, nggak ada peregangan, badan aja kaget kan ya, tiba-tiba langsung lari gitu, bahwa Bapak hari ini pengen sehat, ya tiba-tiba lari pagi langsung lari, tidak ada pemanasan, tidak ada peregangan, apa jadinya? Iya, awal-awal sih kelihatan hebat gitu ya, pekan pertama kelihatan hebat, setelah itu langsung ngedrop itu. Sama kayak terawih, hari pertama full nanti Baitul Rahman mungkin sampai lapangan, terus ke belakang tambah maju, kemajuan terus ya. Yang maju apanya? Softnya, karena mendadak. Yang mendadak itu nggak akan tahan. Hari pertama 2 juz, ya hari kedua 1 juz, hari ketiga mulai jus melon di sini. Wah, hari ke-25 masih 2,5 juz. Nggak bisa dadakan itu. Nah, kita masih ada waktu. Sekarang bulan Syaban, tanggal berapa sekarang? Hah? Masih ada 12 hari lagi. Memang ada hadis secara umum, idan tasafa Sya'ban fala tasumu, hadis sahih. Jika sudah masuk bulan pertengahan nisfu Sya'ban, janganlah berpuasa. Kepada siapa yang tidak terbiasa puasa? Yang sudah terbiasa puasa boleh terus sampai nisfu Sya'ban lewat. Hatta yaumus syad, pada hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu kapan? Ini biasanya terjadi hari yang diragukan ini, besoknya bakal puasa apa enggak? Rencananya di Malakasari lewat gak puasa? Lewat nggak Pak Iman? Lewat Baitul Rahman nggak kira-kira? Lewat ya? Jadi ya puasa ya. Tanggal berapa rencananya di sini? 22 atau 23? 1 Ramadan, ya pas itu. Yang jelas 1 Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Besok ini 1 Ramadan apa enggak ya? Jatuhnya hari apa kira-kira? Rencananya. Misalnya katakan Kamis misalnya. Nah, yang sudah terbiasa puasa, kalau besok Kamis jatuh Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Tapi kalau ternyata belum, maka saya akan puasa Kamis. Nah, itu boleh. Tapi yang tidak terbiasa puasa, haram itu hukumnya. Haram hukumnya puasa pada yaumul syakk, hari yang meragukan. Jadi sampai sebegitu detail aturan fikihnya, karena saking pentingnya di bulan Sya'ban ini agar kita banyak melakukan ketaatan. Dan saya harapkan yuk bergabung dalam program Khatam Quran bersama Forkomas. Ada link pendaftarannya, udah dibuat ya. Nah, dibikin grup. Tahun lalu alhamdulillah khataman Quran kita di Masjid Baitul Muminin ya. Rencananya 1000 orang, ternyata yang hadir lebih. Ini pun bakal lebih. Jadi masjid-masjid nanti akan mengirim kafilah-kafilahnya dengan seragamnya, apa dengan hadrohnya, ya kita ramaikan kampung kita. Setuju? Ini bulan kita sambut Ramadan. Saya anjurkan semua masjid di bawah Malakasara ini semangat, bikin lampu-lampu, ya gantungan apa tuh yang berbau Ramadan semuanya. Ramaikan masjid kita. Kalau perlu jangan cuma masjid saja, kampungnya. Jadikan Malakasari sebagai kampung Ramadan se-Jakarta Timur. Allahu Akbar. Insya Allah Pak Lurah dukung. Ya Pak Lurah ya. Ramaikan di depan rumah masing-masing. Coba sedekah 10 meter lampu apa tuh? Lampu
Ya, kalau ditulis ya, kasih gantungan yang beli hiasan dan sampai ke pasar pagi, supaya anak-anak kita pun merasakan semangat Ramadan. Nih, kebiasaan juga Muslim pada masa lalu, mereka itu sudah mengeluarkan zakat harta. Zakat mal itu dikeluarkan di bulan Syaban, zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang-orang pada masa lalu itu, para ulama juga, zakat malnya di bulan Syaban, supaya orang-orang lemah ekonomi, yang lemah iman, kan ada kayak gini, beneran 3 hari lagi puasa, waduh kacau deh orang udah kayak gini. Kapan persiapan kan gitu? Beneran besok puasa, waduh parah ini parah nih kalau bahasa medsosnya. Ini parah nih gitu kan. Oh, dia berharap diundur 1 minggu lagi gitu kan. Ini parah nih kayak begini. Nah, kenapa mereka mengeluarkan zakat harta di bulan Syaban? Supaya orang-orang lemah aman, tentram hatinya karena dapurnya ngebul, sehingga mereka rajin mengurusi masjid. Mereka tetap semangat membersihkan lingkungan, mereka tetap buang-buang sampah, mereka tetap menjaga kampung, ya, karena sudah sembakonya sudah aman. Maka saran saya, semua masjid yang kasnya masih banyak, dosa. Ngapain nyimpen kas lama-lama punya duit, ya, sekian puluh juta, sekian ratus juta, itu duit buat apa disimpan-simpan? Keluarin dong sembako bulan Syaban untuk orang-orang lemah di sekitar masjid. Minimal nih marbot masjid yang lemah ekonominya, amanin dulu tuh sembakonya, betul gak? Sehingga mereka semangat bersihkan toilet, semangat menjaga kebersihan masjid, karpetnya harum gitu ya, karena sembakonya udah aman. Kalau masih bikin sembako di rumah, masjidnya keurus gak? Nah, begitu juga keamanan yang jagain kita tuh malam-malam kita tidur, kan ada yang jagain kita malam-malam. Mereka diamankan dulu sembakonya. Saya masjid-masjid bagiin itu semua, nggak apa-apa defisit, kurang-kurang modal, nanti Ramadan diganti sama Allah. Nah, begitulah kebiasaan orang-orang pada masa lalu, mengeluarkan zakatnya di bulan Syaban supaya orang-orang yang lemah dapat merasakan Ramadan dengan penuh kesiapan dan penuh persiapan lahir dan batin. Nah, maka sekali lagi saya juga, cobalah masjid-masjid kita ini, kampung kita, saya juga lagi menghias beberapa tempat, kalau bisa lampu-lampu itu, supaya anak-anak kita merasakan kebahagiaan. Ini malah kasarnya ini kampung muslim kok bukan sih? Kok Ramadan sepi-sepi aja? Kalau dulu kan rame. Sekarang pada ngapain aja sih orang tuanya gitu kan? Gimana? Siap Bu kita ramekan kampung kita? Dagang, ayo dagang. Nanti kalau lampunya udah terang, dagang mulai di situ rame. Ya. Yang jualan asinan beli dagangan temennya, sebelah jual apa? Teman asinan biasanya apa? Bakwan misalnya. Ya, bakwan beli kue cubit di depannya gitu. Ya, kue cubit beli. Ini sesama dia aja yang beli ya. Nah, kalau bisa Forkomas menganjurkan, dan saya menganjurkan bikin festival Ramadan di masjid masing-masing. Ya, dan yang kurang kesempatan ekonominya kasih kesempatan dagang. Ini halaman masjid, daripada dipakai yang nganggur, hanya orang-orang yang mampu-mampu, yang kaya-kaya aja taruh barangnya di halaman masjid. Kali ini kasih kesempatan kepada yang lemah-lemah, boleh dagang di situ, boleh nggak? Di bulan Ramadan, supaya anak-anak semangat ke masjid gitu kan, supaya ekonomi di kampung kita juga berputar. Setuju nggak? Ngutang boleh nggak ngutang? Kan kali boleh makan di Indomaret nggak boleh. Yang penting bayar gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa khatam Qurannya,
Jangan lupa khatam Quran, dan insya Allah kalau nanti ini khatam Quran di kampung ini, demi Allah, ini saya mau cerita. Satu hari kampus saya mau bikin masjid. Saya bilang udah bikin aja dulu, ini saya punya 200 juta, modalin itu aja. Tiba-tiba macet. Ustaz, habis bahan bangunan, pas naik juga harga besi. Padahal sumber besi di Indonesia juga, di ekspor keluar baru kita impor lagi. Naiknya 2000% lagi sekarang. Saya bilang kesalahan kita ini selama ini terlalu bergantung sama ikhtiar, itu salah. Kurang takwanya kepada Allah. Ayo kita khatam Quran. Ternyata setelah khatam Quran, itu coba saya terapkan di Masjid Al-Munawwar. Mau bangun sayap 1 miliar kemarin ya. Dananya berapa kita kumpul-kumpul, dan luar biasa, cuma 200 juta ya. Saya bilang bikin khatam Quran gitu kan. Nah, ini ada ketuanya di sini, ketua DKM. Pada khatam Quran mungkin karena khusyuk barangkali ya, dan lagi pada miskin barangkali pada saat itu. Biasanya kan kalau lagi miskin khusyuk ya biasanya. Baca Quran, ternyata diam-diam ada jamaahnya. Oh, dia berusaha juga diam-diam nggak ketahuan. Tiba-tiba dikirimlah anak buahnya. Butuhnya berapa Pak untuk masjid? 1 miliar, langsung 1 miliar. Tapi nggak usah lihat dunianya ya. Anak-anak saya juga di daerah-daerah yang saya kirim, nah nggak usah ceramah, khatam Quran aja di rumah-rumah warga itu, keliling khatam Quran. Tujuannya Pak Ustadz 2, undang malaikat rahmat ke rumah itu, usir setan dari rumah itu, cuma 2 aja. Kan kalau dibacain Quran kan keluar setan dari rumah itu kan. Yang masuk siapa? Alhamdulillah, itu di daerah bencana yang orang susah sulit air. Ini bukan orang Minang punya kampung sulit air ya. Nama kampung bukan sulit air, nama kampungnya ya. Ada orang sulit air di sini? Di mana itu ya? Di kecamatan apa nih? Sulit air kecamatan? Solo ya? Oh, di Solo ya, di kota Solo. Baik, jadi setelah kita bacakan Quran di musola dekat situ, dengan modal 30 juta rupiah dapat air dingin. Biasanya orang dapat air panas ke situ, udah nggak bisa dia apa-apain. Dapat air dingin dan seluruh warga ngambil air dari situ. Itu berkat Allah khatam Quran. Bagaimana? Mau nggak Malakasari ini berkah? Mau nggak agar langit di Malakasari ini tembus langsung ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala? Pakai apa? Hanya Quran bisa lakuin itu. Hanya Quran. Kalau pakai lagu TK nggak bisa. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar. Banyak guru TK ternyata di sini. Di langit cahayanya. Mana ada cahaya bulan sampai ke bintang? Kadang-kadang lagu ini suka ngawur juga sih ya. Kacau lagu ini. Cahaya bulan sampai ke mana ada? Yang ada juga cahaya bintang sampai memantul ke bumi kan gitu. Nenek sudah tua, giginya jangan ketawa. Tinggal 2, neneknya yang jemput, neneknya yang nganter, neneknya yang dibully, neneknya yang nyuapin, neneknya yang bayarin, nenek yang di giginya sambil jawabin tinggal 2. Kasihan ya nenek-nenek. Yang lebih kasihan lagi suaminya sudah tidur sama nenek. Baik, lanjut. Di bulan inilah kesempatan kita. Mau gak kita ramaikan kampung kita supaya rahmat Allah turun ke Malakasari? Setuju? Harus pakai modal dulu. Jadi keluarkan zakat hartanya di bulan Syaban. Berani? Ya kayaknya gak semangat. Giliran zakat sedekah langsung minjem, mendadak miskin. Bu, gimana kalau nanti
saya datangkan di sini ada pedagang-pedagang Tanah Abang numpuk, kita siapin di depan sini. Akan ada diskon-diskon besar-besaran. Setuju? Diskon besar, setuju. Berani bayar? Tapi setelah zakat fitrah dulu. Zakat fitrah, zakat mal, berani? Nah, mendadak miskin. Baik. Jadi keluarkan zakat harta di bulan Sya'ban, keluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Tentu pahalanya gara-gara kita keluarkan zakat itu, kemudian orang semangat dong, dan gak pelit. Bayangkan 10 meter lampu depan rumah, kalau masing-masing 10 gitu kan, tetangga yang gak mampu juga kan terang. Nah, apalagi di sekitar masjid kita bikin terang, kita bikin festival Ramadan. Ibu-ibu silakan eksplorasi di situ, ya. Ibu-ibu kasih, ini asinan khas Malakasari misalnya, ini barcode-nya, silakan langsung foto barcode-nya, ya. Barcode-nya muka saya, pedagangnya boleh, langsung keluar link websnya, supaya anak-anak kita juga dengan cara kita seperti ini belajar berdagang supaya ekonomi kita meningkat. Mudah-mudahan ke depan anak kita jadi pengusaha-pengusaha besar. Kalau ada anak mau jualan, saya senang banget, asal jangan jualan petasan, gitu ya. Jualan di sekitar masjid ini. Nah, ini kita hidupkan. Khatam Quran juga kita hidupkan, dan ini insya Allah kalau ribuan orang di Malakasari mengkhatamkan Quran, kira-kira banyakkah malaikat rahmat turun di sini? Apa yang terjadi dengan kampung kita? Salamun hiya hatta matla'il, pada malam qadar itu kan malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah Malakasari akan menjadi model kampung Ramadan se-Jakarta. Takbir. Tapi harus ada yang siap jadi pengurus. Kalau ngurusin kayak gini meramaikan, tapi minimal ini untuk menyemangati bahwa sebentar lagi bulan Ramadan dan kita betul-betul siap-siap. Nah, untuk itu mau bantu gak program khatam Quran ini? Mau. Kalau untuk Quran, jangankan bukan untuk Quran, orang sedekah itu diganti oleh Allah, pasti diganti. Nggak ada yang nggak diganti. Siapa di sini financial planner? Siapa yang ahli atau jago bikin apa namanya perencanaan keuangan? Kalau dia masih muda pasti 60% buat living cost, 30% untuk cadangan ini dan itu, 10% buat saya. Tapi kalau dia sudah dapat ilmu Al-Quran dan sudah semakin usianya bijak, pasti akan mengatakan sudahlah, nggak ada ceritanya menabung itu kaya raya, nggak ada. Itu teori sesat, menabung itu kaya. Yang ada inflasi. Kecuali Anda titipkan harta Anda kepada Allah, pasti diganti nggak? Pasti diganti. Dan gantinya pasti berlipat nggak? Fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah pasti ganti dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan orang yang pelit itu nanti di saat sulit pun ya kuburannya bakal sempit. Tapi bagi orang-orang yang sekarang sudah yakin dan ingin berbuat baik, Allah pasti ganti hartanya dan pasti lipat gandakan lagi nanti perolehannya. Nah, karenanya demi agar kampung kita ini dihadiri oleh para malaikat, mari kita gerakan mengkhatamkan Quran di bulan Sya'ban, supaya bulan Ramadan semakin tambah semarak dan semangat. Nah, untuk itu setiap harta yang kita keluarkan untuk bulan Sya'ban ini pasti diganti oleh Allah. Siapa yang mau dukung program khatam Quran di Malakasari? Angkat tangan. Allahu Akbar. Pasti diganti hartanya oleh Allah. Tahun kemarin kita tuh nggak tahu juga ya, tiba-tiba makanan pada datang, minuman pada datang ya. Ini kampung udah betul-betul kayak kampung gotong royong yang sesungguhnya.
Nanti pada acara itu datang aja bawa serantang-serantang ya, tapi rantangnya gede-gede supaya bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Kalau gede-gede berarti bawanya mesti minimal pakai motor kan ya. Kalau dibawa tangan nggak cukup. Nah begitu juga dananya. Ya saya yang ngomong ini pertama kali biasa, selalu, dan memang sudah saya janjikan. Nah bagi yang ingin, catat nih, bagi yang ingin membantu program Khatam Quran 2000 santri Semalakasari, ini panitianya sekarang ditunjuk Pak Agus ya ketuanya. Masih Pak Soleh yang sudah berhasil tahun lalu ya, dan timnya. Dicatat nomor rekening BRI-nya, nomornya 1187. Langsung buka HP-nya, yang punya mobile banking buka HP-nya, catat 1187 dan 01 nolnya 3 kali 000 329 562. Saya ulangi ya, BRI ini ya rekeningnya, Bank BRI 1187 01 03 kali 329 562. Alhamdulillah masjid-masjid sudah pada berkomitmen kemarin yang kita kumpulkan ya. Ada yang berapa tuh? Atas nama masjid ya? Ya, atas nama masjid sudah. Nah sekarang jamaahnya silakan kalau mau membantu di sini. Kemarin waktu di Masjid Al Khair ya, sayangnya nomor rekeningnya salah, jadi akhirnya nggak masuk lagi. Orang kalau nggak jadi sedekah tuh seneng ya. Yes, nggak jadi kan gitu ya. Harusnya kan sedih ya. Ada proyek besar, kalau orang itu sudah rajin sedekah, biasanya Allah sudah ingin memuliakan orang itu. Betul kan? Itu masjid, kalau pengurusnya rajin sedekah, bersih kayak gini kan, bersih, adem. Tapi kalau pengurusnya susah ngomongnya, itu masjidnya juga serem, semi rumah hantu gitu loh, rada-rada pengap ya. Nah tetapi kalau jamaahnya gitu ya, terutama jamaahnya juga rajin bersedekah, insya Allah masjidnya juga akan, ibu-ibunya sedekah waktu, sedekah tenaga, dihiasi masjidnya, apalagi menjelang Ramadan. Perlu dicat baru nggak? Perlu. Karpetnya udah ada yang 12 tahun, perlu diganti nggak? Ya Allah, memang biasanya karpetnya berapa tahun sih? 12 tahun gak ganti-ganti. Ini udah tahun 2023. Ini karpet tahun berapa? 2001 Ustaz, bagus. Ya mudah-mudahan gak pelit lagi, karena orang yang bersedekah di jalan Allah itu pasti diganti nggak? Berlipat ganda nggak gantinya? Nah apalagi kalau ingin menurunkan nih, kampung kita ini menjadi kampung Ramadan. Mudah-mudahan setelah ini Forkomas nangkap ini, dan tiba-tiba masjid Semalakasari ramai semuanya, terang semuanya, jangan cuma kafe, sehingga anak-anak muda pada nongkrong di masjid, ya, kemudian ibu-ibu pada dagang di masjid, senang nggak? Tapi waktu sholat ya, giliran dagang, giliran sholat, kita mesti jaga kampung kita. Baik, ini saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban, dan disampaikan usia sekali lagi di bulan Ramadan, dan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Baik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada pertanyaan tapi dapat hadiah. Hadiahnya handphone. Ini kebetulan ada rizki, bukan ini. Ini ada
100.000 Ustaz. 100.000 terus? Iya, saya kalau saya bawa Gitu ya. Ustaz kasih pertanyaan, ya nanti yang jawab kita kasih 100.000. Yang bisa Bagi rezeki dari Baitur Rahman nih, ya. Ya. Silakan. Mungkin Ustaz. Jadi satu pertanyaan 100.000. Nah ini nanti lihat responnya dulu. Kalau responnya bagus tambah lagi. Gimana kalau yang nanya jamaah yang jauh saya? Jauh rugi ya. Silakan Ustaz. Karena kalau saya nanya susah. Mendingan nah situ yang nanya saya jawab. Yang dapat yang jawab. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi. Di luar materi cancel. Ya, ibu-ibu angkat tangan satu. Mic-nya nggak sampai ke belakang, udah berdiri aja deh. Ya nanti berdiri. Ya. Apa Ustaz, saya hanya ingin menanyakan, ada sebuah tradisi di mana di dalam menjelang nisfu Sya'ban itu berbondong-bondong orang membawa air ke masjid, kemudian Yasin, kemudian percaya bahwa air itu adalah ada hikmahnya. Jadi bagaimana Ustaz, apakah hal ini ada dasarnya dan kebiasaan ini apakah sesuai sunnah atau di luar sunnah? Baik, saya mau tanya, kalau ada akan Quran berkah airnya? Dibacakan ayat-ayat ya surat-surat Yasin 3 kali, berkah airnya? Berkah. Itu kan ruqyah. Jadi nggak ada yang salah kan? Bawa air ke masjid untuk dibacain Quran, benar nggak? Nggak ada yang salah kan? Dalilnya jelas nggak itu? Iya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan itu ada ruqyah juga dari Jibril kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan surat Al-Fatihah sudah cukup. Asal ya, ini semua tidak berlebihan dalam beragama. Yang kedua, baca Yasin ada yang salah? 3 kali di malam nisfu Sya'ban ada yang salah? Asal jangan, kalau nggak begini berarti dosa gitu. Enggak, karena Rasulullah nggak melakukan itu. Ya, kalau Rasulullah nggak melakukan itu kan berarti, ini kamera jangan ada di sini. Karena Rasulullah nggak begini dulu dakwah. Juga, nanti mic di tangan gue juga kena juga nih. Ini di zaman Rasul nggak ada nih. Gitu. Jadi baca Yasin 3 kali nggak masalah. Dalam riwayat hadis tentang malam nisfu Sya'ban, memang mayoritas itu dhaif. Tapi Imam Ahmad, kalau itu tidak dhaif dan bisa untuk fadhailul a'mal, buat masyarakat tahu. Memang ada riwayat-riwayat yang memang dhaif, tetapi sebagian mendukung bahwa di bulan Sya'ban ini kan amal itu diangkat. Nah, terkait ada momen nisfu Sya'ban, memang ada beberapa riwayat seputar itu dengan semua khilafnya. Tapi kalau ada masyarakat sudah terbiasa melakukan itu, dan itu bukan maksiat, bukan dosa, bukan bid'ah yang membuat syariat baru, gak ada masalah, itu bagus. Gak ada masalah. Saya juga kemarin pas memberikan kuliah Sya'ban tanggal 7 itu pas malam nisfu Sya'ban. Saya kumpul itu nggak disengaja, tetapi karena itu malam bagus sih kita ngumpul yuk. Dengan cara gak harus baca Yasin. Karena pada malam hari itu Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa bagi hambanya. Kemudian kita beristighfar, salah nggak pada saat itu? Enggak salah. Cuma kalau ada orang nggak ikut jangan disalahin, gitu ya. Yang nggak ikut jangan nyalahin. Itu aja yang penting ya. Nah inilah, ini juga terjadi di masyarakat kita. Seharusnya nih bulan Rajab itu fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan perang, jangan kalian aniaya diri kalian sendiri. Ini malah perang di bulan Rajab sama Sya'ban, betul nggak? La haula wala quwwata illa billah. Tujuannya nggak kesampaian, malah berantem. Ini yang salah. Baik, jadi pertanyaannya bagus sekali. Ya, Ustaznya ngasih pertanyaan biar kita kasih hadiah. Kan saya bantu jawabin dia, Pak. Oh, gitu.
Dapat 100. Dapat 100 lebih. Nanti Alhamdulillah. Ya. diinfakkan buat masjid katanya. Disedekahkan buat khatam Quran, Pak. Ya, nanti Ibu serahin ya. Infak buat khatam. Ustaz ada 200. Ustaz yang nanya. Ya. 200. Pak. Boleh nanya. Oke. Oh, nanya boleh. Pak Toto. Toto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, yang mungkin barangkali kalian salah, tetapi pemahaman yang selama ini zakat mal dan zakat fitrah juga suka diberikan pada akhir Ramadan. Nanti kalau sudah ada penjelasan bahwa zakat mal wajib atau hanya himbauan itu di bulan Sya'ban. Nah ini baru mendengar dan barangkali marilah kita tingkatkan untuk zakat mal. Yang kedua, zakat mal ini boleh nggak disalurkan langsung kepada yang membutuhkan? Misal, mohon maaf nih Pak Ustadz, yang membutuhkan ini ibu-ibu seragam, baju seragam boleh nggak? Bapak-bapak, nggak ibu-ibu terus. Ya, contohnya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Baik. Zakat itu dikeluarkan dua dasar secara syariat. Satu sudah nisab, dua sudah haul, gitu ya. Nah, cuma ada yang dipercepat di bulan Sya'ban. Mungkin harusnya keluarnya di Muharram misalnya, atau di Syawal atau Zulhijjah. Jadi dipercepat di bulan Sya'ban itu boleh. Kalau ada percepat di bulan Ramadan selama ini nggak salah. Tapi kan di akhir Ramadan itu biasanya zakat fitrah. Hanya saja budaya di kita beda dengan budaya orang lain. Orang lain itu rame-rame Idul Fitri itu Idul Adha, Pak. Iya, tapi di sini ramenya Idul Fitri kan. Kalau di dunia Islam itu sebagian besar ramenya itu Idul Adha. Nah, cuma di sini mungkin habis puasa kali lapar gitu kan. Tiba-tiba boleh makan ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Toto tadi itu jawaban yang pertama, karena dua pertanyaan jadi 200 Bapak. Kalau beliau nggak berlaku, Ustaz, ya? Beliau nggak berlaku. Kenapa? Dan yang kedua, zakat, uang zakat itu sudah jelas, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin, ada 8 asnaf, 8 golongan itu. Nah, kalau yang dapat seragam itu 8 asnaf, boleh. Yang mampu kagak, nggak malu. Jadi buat yang nggak mampu nih, janda-janda, Pak Toto jangan cari yang muda, biasanya. Mungkin didata dulu, didata dulu yang janda. Kalau janda tuh Pak Ero yang lebih tahu, tapi ini mantan, jadi tahu lah di mana lokasinya di Makassar. Jadi kalau memang itu sesuai dengan 8 asnaf, seragamnya boleh, jangan dipukul rata. Ya, yang mampu justru harusnya beli sendiri gitu kan, atau belikan yang lain. Itu sih jawaban saya Pak Toto. Tapi kalau di luar zakat, nah wajib Pak Toto nyumbang seragam ibu-ibu, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Patungannya udah siap Pak Toto, udah siap berapa buat seragam Pak Toto? Pak Toto udah siap berapa buat seragam? Saya buku lagi ada di kantong nih. Lanjut, bagus. Ya, pertanyaan besar nih Mas. Buat Pak Toto saya wakili nih. Ada pertanyaan satu lagi yang paling penting. Tanggal berapa kali dilaksanakannya khatam Quran 2000 santri se-Makassari? Angkat aja dulu, angkat dulu tangan. Angkat dulu tangan. Di depan saya ngeliatnya. Satu tahun. Ya. Tanggal 9 April. Karena banyak sekali yang angkat, berarti tahu semuanya ya. Kalau gitu saya bertanya, kira-kira itu pas berapa Ramadan ya? Angkat lagi, ibu-ibu, bagian ibu-ibu deh. Ibu-ibu berdiri, yang tahu berdiri. Ya itu berdiri. Oh ya. Pintu. Ini ibu. Pintu. Yang mana? Pintu. Yang di pintu duluan. Ya, tanggal berapa? Betul. 19 Ramadan. Yang ini buat siapa? Ini 9 sama 11. Ya. Ini
Iya, buat kata kurang. Oh, buat kata kurang. Ibu ada, tenang aja. Ada, masih ada. Ibu-ibu silakan, punten. Itu buat ibu itu yang di belakang. Buat kata kurang Ya. juga, buat kata kurang juga. Iya. Buat kata kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat kata kurang. Iya. Habis Ustaz? Habis dari Ustaz. Nah sekarang semuanya lihat di depan pintu itu taruh sorban. Ya, saya memulai duluan kalau gini-ginian karena saya yakin Allah pasti ganti. Siapa yang mau menyumbang 1 juta rupiah untuk program khatam Quran Ramadan, angkat tangan. Silakan. Bapak 1, 2, 3. Atau dicatat. Ya, nanti di sini, ya. Pak Yordan mungkin bisa dicatat. Nah, coba didata. Nanti menghubungi panitia saja. Sekarang panitia duduk di pintu, pegang pulpen sama kertas, di pintu keluar. Di pintu keluar nanti dicatat nama-namanya dan nomor teleponnya dan kasih nomor telepon panitia. Oke, nomor telepon panitia yang bisa dihubungi. Catat baik-baik ya Ibu. Nih supaya nggak lupa nomor panitia yang bisa dihubungi soal infak atau sedekahnya khatam Quran. Pertama Pak Omas, nomor teleponnya catat nomor telepon. Ya, silakan Ibu dicatat. 0812 catat 131 455 10. Saya ulangi ya. Ini nomor telepon panitia khatam Quran. Kalau ada yang mau membantu Pak Omas Miharja 0812 131 455 10. Baik, selesai ya. Itu dicatat nomornya dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Baik, terima kasih. Jadi yang di depan nanti ada yang lewat itu ya sorban, ada juga yang langsung dicatat, mungkin yang bisa transfer. Apakah sorban depan pintu sudah disiapkan? Ya, di depan ada. Sudah. Ya, nanti. Baik, terima kasih. Doa aja Ustaz. Mari sama-sama kita tutup dengan doa dulu, jangan pulang dulu. Kita doa dulu Bapak Ibu, ya. Mohon untuk tenang sebentar. Nggak dapat doa rugi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, wa ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, memasuki bulan suci Ramadan yang sebentar lagi ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan kami, mudahkan kami ya Rabb untuk bisa beribadah dengan yang terbaik di bulan Syaban ini.
dan mampukan kami untuk beribadah lebih baik lagi di bulan suci Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahi anak cucu kami, berkahi harta kami, berkahi usaha kami. Mampukanlah kami untuk istiqamah sampai husnul khatimah. Ya Allah, berkahilah Malakasari. Ya Allah, berkahilah Malakasari, khususnya para penduduknya ya Allah yang sedang membesarkan generasinya di kampung ini. Jadikanlah kami semua ya Rabb hamba-hambamu yang mendirikan sholat, dan jadikanlah para orang tua di Malakasari ini, di bangsa dan Indonesia ini dan dunia muslim adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana ja'alna muqimas sholat wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Ya Allah, kami yakin Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kami yakin bahwa hanya dari Engkau saja rezeki kami. Rezekikanlah kami semua ya Allah dengan rezeki yang halal, yang baik, yang luas, dan mampukan kami untuk berbagi rezeki di jalan Engkau ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Bahtiar Nasir. Agungkan asmaul takbir. Allahu Akbar. Warkomas takbir. Allahu Akbar. Baitur Rahman takbir. Allahu Akbar. TNI takbir. Allahu Akbar. Masjid ini orang-orang yang memakmurkan masjid, tetapi juga yang paling penting memakmurkan jamaahnya. Ini kan benda mati, yang harus dimakmurkan sebetulnya adalah jamaahnya. Ketika masjid semangat, jadi ketika kegiatan bulan Ramadan dimulai dan para pengurus masjid semangat, baik bapak dan ibunya, maka keimanan masyarakat pun tanpa terasa meningkat kan. Peran kita bersama-sama. Oke, kalau tadi saya mohon maaf menganjurkan agar makan minum kemudian meninggalkan ibadah, tidak. Saya yakin yang sudah bagus imannya pasti akan lebih fokus. Tetapi buat masyarakat kita bicara ya, kalau Ramadan ini kita semarakkan. Tadi saya bicara soal hal yang remeh-temeh, soal lampu lah, soal asinan lah gitu ya. Tapi tujuan utamanya sebetulnya daripada syiarnya, agar Ramadan kita tahun ini di Malakasari itu lebih hidup lagi, lebih bergairah lagi. Pertama yang mengkhatamkan Qurannya dibikin grup setiap masjid, ya sudah ada kan di setiap masjid dibikin. Kemarin saya juga di Tanah Abang, kan bisnis Tanah Abang lagi turun nih. Saya bilang khatam Quran aja di sana, insya Allah keberkahan akan turun dari langit. Nah itu gerakan mereka juga lagi jalan dan bersemangat. Ini udah. Bu. Makan siap. Sarapan pagi. Monggo. Boro, Beman, nyarap. Maksudnya landscape aja, potret aja. Karena ini buat WA kan? Ya. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra dan Ramadan adalah bulannya Quran. Saatnya kita khatam Al-Quran agar berkah hati kita
jiwa kita, diri kita, keluarga, dan kampung kita, saya mengajak yuk ikut program Khatam Quran 2000 santri se-Malakasari. Semoga kampung kita berkah, keluarga kita berkah, dan kita semua mendapatkan rahmat besar. Dan mudah-mudahan menjadi jalan mendapatkan Lailatul Qadar. Bergabung di nomor WA yang ada di sini untuk masuk ke grupnya supaya bisa dimonitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.